Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita di sini diambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-27. Jadi di sini dikatakan dalam Markus 10 ayat 17 ini dikatakan ada seorang pemuda yang berlari-lari ingin mencari Yesus. Jadi ada suatu antusiasme di sini. Pemuda ini sangat-sangat antusias untuk mencari Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah saudara antusias dalam mencari Yesus? Tahun 2020 sudah lewat. Nah, sekarang tahun 2021. Tahun 2020 mungkin Anda tidak antusias dalam hal mencari kehendak Tuhan, di dalam hal mencari Yesus Kristus, di dalam mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin Anda tidak antusias. Tetapi di tahun ini, apakah Anda ingin memulai suatu hal yang baru? Mumpung ini masih tahun baru nih, masih tanggal 1 Januari. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Sambil bertelut di hadapannya, suatu tindakan yang sangat menghormati Yesus, ya. Bertelut di hadapannya dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Pertanyaannya bukan gini ya, guru yang baik, bagaimana ingin mendapatkan investasi yang baik? Tidak salah. Anda tahun 2021 ini mungkin berinvestasi, tidak salah. Tetapi yang jadi permasalahan adalah orang ini tidak tanya seperti itu. Dia tanya pada hal-hal yang bersifat spiritual. Pada hal-hal yang bersifat spiritual. Ketika Anda datang kepada Tuhan, apa isi pertanyaan Anda? Hal-hal yang bersifat materialkah? Atau hal-hal yang bersifat spiritualkah? Anda bisa menjawabnya sendiri. Kalau Anda tahun 2020, Tuhan, saya merasa masih materialisme. Tuhan, saya tahun 2021 ingin berubah. Tuhan akan membantu Anda untuk berubah. Berikutnya dikatakan, Yesus berkata, "Mengapa kau katakan aku baik?" Suatu respon yang agak aneh. Harusnya ketika Yesus ditanyai seperti itu, Yesus kan malah senang, malah bilang bahwa, "Oh iya, saya akan beritahu ya, memperoleh hidup kekal caranya seperti ini dan lain sebagainya." Tetapi Yesus dikatakan ini, "Mengapa kau katakan aku baik?" Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi seolah-olah kita agak bingung di sini ya. Apakah Yesus menolak dirinya disebut baik? Kemudian, apakah Yesus memang sengaja membedakan dirinya dengan Allah? Karena ya Allah itu baik, Dia nggak sempurna. Apakah maksud pernyataan Yesus itu seperti ini, gitu ya? Ternyata tidak seperti itu ya. Karena maksud daripada pernyataan Yesus adalah, jikalau engkau menyebut aku ini baik, maka engkau harus seluruh hidupmu berserah kepada Kristus. Jangan ada yang kamu pegangi seperti itu. Karena kalau misalkan ada yang kamu pegangi, kamu cuma abal-abal aja ngomong Yesus itu baik. Seperti pemuda ini ya. Pemuda ini kelihatannya pertama-tamanya kan luar biasa rohani. Ya, mari kita lihat cerita berikutnya ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan bunuh, jangan zina, hormatilah ayah dan ibumu, jangan miliki barang milik orang lain dan lain sebagainya. Terus dengan entengnya pemuda ini ngomong gini, semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. It's easy man, easy. Jadi sudah kuturuti sejak masa mudaku. Jangan khawatir Yesus, jangan khawatir ya. Nah, kemudian Yesus ngomong, memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkatanya ngomong gini ya, "Juallah segala harta milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka kamu akan memperoleh harta di surga." Tahu apa yang terjadi dengan respon pemuda ini? Kalau tadi kan ngomong NPO, tenang aja, easy man, tenang, gampang itu, kecil, gampang. Itu jangan bunuh, jangan zina. Aku nggak bunuh, aku jangan zina, tenang saja. Tetapi begitu disuruh jual seluruh harta miliknya, maka responnya seperti ini ya. Mendengar perkataan itu, dia menjadi kecewa.
lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Sebab banyak hartanya. Saudara, kita jadi berpikir demikian ya. Apakah memang orang yang punya harta itu tidak boleh kaya? Tidak boleh. Apakah memang orang Kristen itu tidak boleh kaya? Terus kalau misalkan sudah kaya, apakah selalu harus disuruh jual seluruh harta miliknya? Apakah memang seperti itu jadi orang Kristen gitu? Gitu ya? Apakah memang seperti itu? Saudara, kalau kita lihat Abraham kaya tapi tidak disuruh jual seluruh hartanya. Daud kaya tapi tidak disuruh jual seluruh harta kekayaannya. Salomo apalagi kaya luar biasa, tetapi mana pernah Salomo disuruh jual seluruh harta miliknya? Tidak pernah hal itu terjadi. Pertanyaannya, kenapa pemuda ini disuruh jual seluruh harta miliknya? Karena hati daripada pemuda ini terikat sama hartanya. Itulah yang menghalangi pemuda ini memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengatakan, Tuhan, Engkau baik. Itu yang menghalangi pemuda ini. Ya, dari mana saya tahu kalau Abraham, Daud, dan Salomo itu tidak terikat sama hartanya? Abraham ketika kasus sama Lot, ketika pekerja-pekerjanya itu rebutan tanah gitu ya, Abraham ngomong, tidak usah rame-rame, kamu pilih kiri, aku kanan, kamu kanan, aku kiri. Seperti itu. Dan akhirnya seperti kita tahu, Lot memilih bagian yang baik, gitu ya. Abraham kurang baik, tidak peduli. Dia tidak terlalu masalah harta itu tidak terlalu. Ya. Kemudian Daud punya keinginan yang luar biasa untuk membangun rumah Allah. Kalau Daud itu terikat sama materi, ngapain materinya ditujukan untuk bangun rumah Allah? Nggak usah bro, bangun istananya sendiri aja. Daripada bangun rumah Allah buat apa? Kalau hatinya terikat sama harta, tapi nyatanya kan tidak. Walaupun nanti rumah Allah yang bangun adalah, bait Allah yang bangun adalah Salomo putranya. Yang ketiga kan Salomo ya. Salomo memang terikat sama hartanya? Tidak. Pada waktu pertama kali dia menjadi raja, maka yang diminta Salomo adalah hikmat, bukan kekayaan. Bukan tambah luasan jajahan, bukan tambah jumlah upeti, bukan seperti itu. Tetapi dia minta hikmat kepada Allah. Luar biasa toh? 3 orang ini kaya di dalam firman Tuhan, tetapi tidak diminta untuk menjual seluruh hartanya. Kenapa? Karena tidak terikat. Begitu ya penjelasannya ya. Pemuda ini terikat sama hartanya. Saudara, saya tidak tahu di tahun 2020 Anda terikat sama apa. Di tahun 2020 mungkin banyak kegagalan relasimu dengan Tuhan. Anda terikat dengan sesuatu keberdosaan tertentu yang tahun 2021 harus engkau lepaskan, harus engkau taruh di bawah kaki Tuhan, dan engkau lepaskan semuanya itu. Engkau tinggalkan daripada kebiasaan-kebiasaan itu dan ikut Yesus. Saudara, mendengar perkataan itu kan kecewa. Terus Yesus mandang sekelilingnya dan berkata, alangkah sukanya orang masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian ditanyakan lagi, murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Waduh, orang kaya susah ya masuk kerajaan surga. Nah terus bagaimana ya? Kemudian Yesus sambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya. Kali ini orang beruangnya, orang kayanya hilang. Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, kalau Anda ingin berrelasi dengan Tuhan, masuk surga, itu secara manusia memang tidak mungkin. Memang tidak mungkin secara manusia. Karena apa? Karena manusia mengandalkan perbuatan baik, sedangkan Tuhan itu menuntut perbuatan baik yang sempurna. Adakah manusia di dunia ini yang sempurna berbuat baik sepanjang hidupnya? Jawabannya tidak ada. Itulah sebabnya kenapa kok Yesus ngomong, menurut manusia hal itu gak mungkin, tapi bagi manusia, bagi Allah itu mungkin. Gitu ya. Ayat 27 dikatakan, bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Konteks segala sesuatu itu mungkin bagi Allah, itu adalah konteks penebusan. Jadi bagi orang mungkin susah, nggak mungkin. Kalau misalnya tuntutannya adalah kesempurnaan, nggak ada bro manusia yang sempurna dalam dunia ini, yang bisa melakukan seluruh firman Tuhan dengan 100% tanpa cacat, tanpa celah. Nggak ada. Betul jawaban Anda, nggak ada seorang pun. Itulah sebabnya, karena ketidakmampuan manusia dalam hal
keberdosaan ini, tidak bisa melakukan firman Tuhan dengan sempurna, tuntutan ilahi tidak bisa dipenuhi dengan sempurna, maka Allah turun ke dunia, menebus dosa-dosamu, mati di kayu salib, dan bangkit untuk menebus dosa-dosamu. Saudara, kepada Allah yang demikian, mungkin Allah yang demikian itu saudara belum kenal. Mungkin Yesus yang Anda kenal itu adalah Yesus yang maybe just a miracle worker, hanya pembuat mujizat, hanya penyelesai dalam solusi hidupmu, hanya ya memang Allah beserta kita sih besar. Tapi pernahkah Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat deep inside in your heart? Kalau belum, momen tahun baru ini adalah momen yang pas untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Jadi jangan pernah memulai tahun ini dengan konsep yang keliru. Jangan pernah. Tapi mulailah tahun ini dengan konsep yang benar. Jangan-jangan selama ini tahun 2020 juga Anda mengenal Yesus yang berbeda dengan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yesus yang sama sekali mungkin tidak diceritakan oleh pendeta-pendetamu bahwa dia adalah juru selamat dunia. Kalaupun diceritakan mungkin tidak jadi penekanan. Tapi hari ini, di tanggal 1 Januari ini, saya tekankan sekali lagi, Anda orang berdosa, datanglah pada Yesus. Anda akan diampuni dosa-dosamu, dan Yesus akan menebus segala dosa-dosamu, dan engkau akan menjadi manusia baru yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Terimalah, berdoalah kepada Yesus. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buat suatu komitmen yang baru, yaitu tahun 2021 ini mau berbuat lebih untuk Tuhan. Tahun 2020 mungkin gak bisa berbuat lebih, mungkin malas-malesan di bidang kerohanian, tetapi tahun 2021 mau giat untuk Tuhan. Saudara, itulah pesan tahun baru tahun 2021 ini dari saya, Hari Gunawan. Tuhan Yesus memberkati.